kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Aisyah Alifah ada? Atika? Azura? Bawi? Kaila? Anissa? Udah ya, semuanya hadir. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang P5 dan PPRA. Apa itu P5? Profil Pelajar Pancasila. PPRA itu apa? Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, di sini Ibu punya lagu. Akan ditampilkan. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Dalam P5 ini, ya, P5 dan PRA ini tentunya ada 7 kebiasaan yang harus kalian lakukan setiap hari. Yang pertama yaitu bangun pagi-pagi. Yang kedua yaitu beribadah. Yang ketiga itu berolahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi. Belajar dan menuntut ilmu. Bermasyarakat. Tidur cepat dan istirahat. Itu harus yang kalian lakukan setiap hari. Coba kita bareng. 1, 2, 3. Aku anak yang hebat, menuju kebiasaan. Bangun pagi-pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar menuntut ilmu, bermasyarakat, tidur cepat, istirahat. Ya, terima kasih. Sebelum kita belajar berkenaan dengan P5 atau PPRA yang bertema gaya hidup berkelanjutan, dan topiknya itu sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi coba kalian lihat di bawahnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah diambil. Ada? Oke, berarti kalian semua telah menjaga kebersihan. Karena kebersihan merupakan bagian dari iman. Di sini yaitu tentang sampah. Ya, sampah itu adalah tanggung jawabku. Apa itu sampah? Ada yang tahu sampah? Bekas makanan atau wadah yang
sampah basah bekas makanan. Yang non organik ada pengen tahu? Seperti kaca. Ya, seperti kaca, plastik, dan logam. Tuh, berarti ada sebagian kalian yang sudah tahu, ada juga yang belum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi berkenaan dengan gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sampah dan dampaknya sampah. Jadi ada jenisnya sampah. Yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengurangi produksi sampah. Jadi mengurangi sampah. Yang kedua yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan tanpa harus membuangnya. Seperti kertas, plastik, kalian bisa dimanfaatkan lagi dengan cara apa? Dengan cara mendaur ulang atau membuat kreativitas. Kemudian mendaur ulang sampah untuk digunakan kembali, yaitu tadi. Ada yang menggunakan didaur ulang kembali supaya menjadi baru, ada yang dibikin kreativitas. Contohnya ini. Ya. Contohnya ini. Ini adalah sampah kertas yang dibikin kreativitas untuk apa ini? Tas cantik serba guna. Nanti kalian praktek bikin ini dari sampah kertas yang tidak terpakai. Kemudian apa itu gaya hidup berkelanjutan? Itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, hidup siapa? Hidup manusia yang secara terus-menerus akan berlanjut di masa yang akan datang. Nah, sampah itu tadi terbagi menjadi dua. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai. Ya, terurai seperti makanan, bekas makanan yang tidak kemakan, ya, terus dibuang, itu namanya sampah organik. Sampah non organik yaitu sampah yang apa? Tidak mudah terurai, Contohnya apa? Plastik. Ya. Bisa rubah nggak plastik? Ya. Bisa rubah ke tanah nggak? Ya. Ya. Plastik, kaca, logam dan lain-lain. Tujuannya adalah dapat menjelaskan jenis-jenis sampah, otomatis kita harus tahu jenis sampah seperti apa. Ayo kita keluar bersama-sama untuk memilih sampah. Oke. punya video
Video yang berkenaan dengan bahaya sampah. Apa itu dampak dari sampah? Ya. Setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya di video sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Dan ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Ketiga, bahaya mikroplastik. Plastik dapat berubah jadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan gesekan fisik. Mikroplastik adalah partikel plastik berbentuk serat dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil, seringnya mikroplastik termakan oleh ikan-ikan di perairan dan masuk ke rantai makanan. Bukan hanya di laut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik juga ditemukan pada air tanah, air laut, bahkan salju di kutub utara. Wah, luas dan menyeramkan dampaknya. Menurutmu, mana dampak yang paling kamu takuti? Share dengan teman-teman kamu di kolom komentar ya. Dan kalau sudah paham betapa berbahayanya sampah plastik, lalu apa yang bisa kita lakukan? Simak yuk bahaya sampah plastik bagian 3. Jangan lupa, kalian juga bisa latihan soal tentang pengolahan. Ya. Itu bahaya atau dampak dari sampah. Apa yang kalian ketahui dari video yang tadi Ibu tampilkan? Apa dampaknya? Ya, merusak pemandangan. Apalagi? Ya, dapat menyebabkan banjir. Ada lagi? Pencemaran udara. Apalagi? Timbulnya penyakit. Tadi lihat video, kemudian tahu jenis-jenis sampah. Ibu ingin kalian kerja kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kelompok 3. Ayo, silakan bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 yaitu tentang menjaga lingkungan sekitar. Untuk kelompok 2 yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dengan membedakan antara sampah organik dan non-organik. Untuk kelompok 3 yaitu tentang kesehatan atau bahaya sampah. Ya, silakan.
satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakilin saja. Wakilin. Satu lagi ya, waktunya 2. Satu lagi. Satu lagi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita harus menjaga lingkungan kita karena lingkungan yang. Untuk kelompok 2 sudah siap? Siap. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mau membedakan sampah organik dengan non-organik penting agar kita bisa mengelolanya dengan cara yang tepat. Sampah organik seperti sisa makanan bisa. Terima kasih untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian dilanjutkan untuk kelompok 3 sudah siap? Silakan. Untuk kelompok 3 diwakilkan oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika banyak sampah di sekitar, saya akan segera membuangnya pada tempat yang sesuai atau bahkan mengajak orang lain untuk turut serta membersihkan diri untuk menjaga kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita akan menyimpulkan dari diskusi. Ya, kesimpulannya adalah bahwa sampah itu tidak baik untuk kesehatan, pencemaran udara, apalagi menyebabkan penyakit. Tentunya sampah itu tidak bagus untuk lingkungan sekitar. Nah, setelah kalian diskusi, kalian mengerjakan soal, ya. Ini adalah tugas individu ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Sudah? Silakan dikumpulkan. Ini proyeknya kita akan membuat tas cantik serba. Kita akan praktek membuat ini dari kertas. Sampah kertas. Ini
ujian, kertas yang tidak terpakai nanti kita akan membuat tas cantik serba guna. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek membuat karya atau project, ya, membuat tas dari barang bekas atau kertas bekas, ya. Yang pertama ini kertas, kemudian alatnya menggunakan gunting, kemudian double tip atau lem, ya, atau ini apa ini namanya, kawat apa, ya, kawat ini, ya. Ini untuk menyambung di bagian antara kertas satu dengan kertas yang lain. Yuk, caranya kita dilipat dulu, kita disobek yang ininya menjadi 3 bagian, ya. Kita sama ratakan dulu, nah, kemudian kita sobek menjadi 3 bagian. Jadi seperti ini, ya. Setelah seperti ini kita lipat, ya, lipat menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita caranya apa? Menggulung dari bagian ujung yang digulung sampai selesai. Kemudian dikasih lem, ya, kasih lem bagian ujung sini, kasih lem atau kasih double tip, ya, biar kenceng. Silakan kalian praktekkan.
you.